Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekian kali kita berjumpa dan ini sekian kali pula kita berbincang-bincang. Iya Pak Bambang, terima kasih. Tadi kami terharu mendengar lulusan para santri yang luar biasa. 22, kalau kita bandingkan dengan wisudawan dari universitas lain itu yang ratusan, yang ribuan. Tapi ini 22 tapi jenderal semua, Pak. Jadi luar biasa. Saya pikir ini tidak terlepas dari moto yang Miftahul Jannah Akbar tanamkan kepada mereka. Sekarang yang menjadi pertanyaan kami adalah, Pak, pertama di poin pertama yang bunyinya Al-Quran in my heart itu seperti apa, Pak? Semoga ini kalau misalnya Bapak menjelaskan lagi, kemudian ini nanti akan didengar juga oleh santri atau bahkan para calon santri yang akan juga tertarik masuk ke, mungkin saya singkat saja menjadi MJA ya Pak ya. Seperti apa Pak untuk yang poin pertama ini Pak? Bismillah. Jadi gini Pak Bambang, memang kita menyadari bahwa kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya kan adalah untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus pertanyaannya adalah, kalau kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, terus cara beribadahnya bagaimana? Tuntunannya bagaimana? Pedomannya apa? Kita kembali kepada sejarah dilahirkannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menjadi Nabi Rasulullah SAW. Maka malaikat yang ditugaskan oleh Allah, malaikat Jibril, untuk membedah dadanya Nabi Muhammad, kemudian membersihkan hatinya, dan itu diisi dengan wahyu. Maka salah satu wahyu yang luar biasa, yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia ini adalah Al-Quran. Kami mengambil tema Al-Quran in my heart itu menjadi moto pertama, tema pertama. Karena justru dengan Al-Quran itulah kita akan bisa selamat hidup kita di dunia maupun di akhirat. Tidak akan selamat hidup seseorang sehebat apapun di dunia ini kalau dia tidak dekat dengan Al-Quran. Al-Quran adalah bagian rujukan utama di dalam kehidupan kita dunia, apalagi untuk di akhirat. Karena tanpa Al-Quran, maka pasti kita akan sengsara. Sengsaranya tidak hanya di dunia, juga lebih sengsara lagi nanti kelak di akhirat. Oleh karena itu, Al-Quran adalah merupakan wahyu, adalah segala-galanya bagi kita. Maka pondok kita ini memang menjadikan moto utama itu adalah Al-Quran in my heart. Karena Al-Quran ini juga akan menolong kita kelak di yaumil akhir, bahkan ketika kita mau diazab oleh malaikat nanti di alam kubur, maka yang akan datang menolong kita itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang bicara dan menampakkan dirinya dengan satu cahaya yang luar biasa. Ketika mau diazab, kita dengan kesalahan kita yang berbagai macam di dunia ini, maka datanglah cahaya besar di dalam Al-Quran.
Dan Al-Quran inilah yang membentengi kita dan mengatakan kepada malaikat, ya malaikat, jangan azab si fulan ini. Malaikat bertanya, engkau siapa? Kan begitu? Ya. Kau siapa? Kata malaikat yang mengazab. Lalu cahaya itu berkata, aku adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Bayangkan, di dalam kubur kita sendiri, tapi kita ditemani oleh Al-Quran. Apalagi dalam perspektif hidup di dunia ini, di akhirat saja sudah begitu, di alam nyata di dunia ini, kami juga menginginkan agar generasi muda kita, the young generation of the Republic of Indonesia ini, agar bisa selamat. Jadi kita ingin menyelamatkan generasi-generasi muda kita dari berbagai macam kejahatan dunia, cobaan-cobaan dunia, rayuan-rayuan dunia. Kita ingin menyelamatkan mereka. Betapa indahnya bagi anak-anak kita yang hafiz Al-Quran, betapa indahnya dia menjalani kehidupan ini. Begitu juga dengan kedua orang tuanya. Meskipun orang tuanya adalah orang yang biasa-biasa saja, mungkin agamanya juga pas-pasan, terus kehidupannya juga demikian, tapi orang tuanya punya semangat, dia mendapatkan ilham, dapat hidayah. Ya, hidayah itu didapatkan tidak mudah. Dia mendapatkan hidayah, orang tuanya menyekolahkan anaknya di pondok tahfiz Al-Quran, karena itu juga nanti akan membantu orang tuanya. Jadi tidak hanya menyelamatkan anaknya, tapi membantu orang tuanya. Karena para penghafal Al-Quran ini, dia diberikan mahkota yang sangat besar. Orang tuanya diberikan mahkota gara-gara anaknya yang hafal Al-Quran. Mahkota inilah yang akan menjadi benteng ya dari segala macam azab apapun. Ya kan? Apalagi kalau kita mempelajari sejarah Islam, terutama Yaumil Akhir, atau keadaan suasana yang begitu mengerikan, perjalanan kita untuk bisa mencapai surga, itu kan tidak mudah. Apalagi di dalam Al-Quran itu Allah memperkenalkan kepada kita ada dua ayat yang sangat istimewa, yang lainnya istimewa. Ya, ada dua ayat yang sangat istimewa, yaitu pertama adalah ayat kursi. Ya, karena dalam ayat kursi itu terangkum seluruh keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu adalah Maha Hidup, hidup selamanya, dan kita nafikan Allah tidak pernah mati. Itu satu keyakinan kita untuk kita beribadah kepada Allah, dan kita yakin hari kiamat ini luar biasa. Dalam ayat kursi itu dikatakan, ya kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wal ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Nah, jadi di dalam ayat Al-Quran itu juga, dalam surat ayat kursi itu memberikan satu gambaran bahwa Allah itu berada di atas aras, di atas kursi. Tapi kita tidak boleh, otak kita tidak boleh memberikan satu refleksi, kursi itu kayak kursi dunia atau gimana. Nggak ada. Kita harus yakin. Terus kenapa sangat istimewanya? Karena Allah berada di atas aras itu, di atas kursiun itu memberikan satu gambaran bahwa Allah itu Maha Kuasa. Bayangkan, langit ini 7 lapis, bumi 7 lapis. Nah, 7 lapis langit dan bumi itu ada di dalam Al-Quran.
Kalaulah 7 lapis langit dan bumi itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian dilemparkan ke muka bumi ini, itu besarnya hanya sebatas cincin. Di tengah padang pasir yang begitu besar, 7 lapis langit dan bumi itu hanya sebesar cincin. Bayangkan, ya kan? Ya, betul. Sedangkan kursi Allah itu nggak ada bandingannya. Ya. Arash itu luar biasa. Itu gunanya salah satu kita mengetahui memahami Al-Quran sehingga wah Masya Allah, berarti kita ini siapa? Sehingga kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, jabatan, harta, tahta yang ada di dunia ini itu tidak memiliki makna apa-apa apabila tidak dilandasi oleh akidah-akidah yang ada dalam Al-Quran. Iya. Begitu juga dengan keistimewaan surat Al-Ikhlas, misalnya, ya kan? Itu Rasulullah SAW sudah menyampaikan juga kepada kita bahwa 3 kali saja kita membaca surat Al-Ikhlas itu sama dengan sudah khatam Al-Quran. Itu kayaknya kecil aja, tapi luar biasa. Kita yakin nggak? Nah, keyakinan dalam Al-Quran inilah yang kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga kita mengatakan Al-Quran in my heart. Ini memang tidak mudah. Kalau kita lihat sekarang sepintas ya, banyak sekali orang, mohon maaf dan tanda kutip, yang melecehkan. Wah, hafal Al-Qurannya sudah nggak ada apa-apa artinya sama mereka. Karena dianggap hal yang biasa. Padahal orang-orang yang hafal Al-Quran itu hanyalah orang-orang yang jenius, super jenius. Dibandingkan dengan ilmu yang lainnya. Jadi jangan kita anggap enteng. Gitu. Cobalah kita hafal Al-Quran. 1 juz saja. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, nggak bisa-bisa. Apalagi kita dalam kerangka hanya, wah, mau pujian dunia, itu nggak akan dapat, nggak bisa. Hidayahnya nggak ada. Gitu, Pak. Nah, jadi karena Al-Quran adalah segala-galanya, sumber untuk kehidupan, menyelamatkan kita untuk di yaumil akhir. Kemudian selain itu, kita menginginkan, kita mengikuti sunnah Rasulullah, Pak. Sunnah Rasulullah SAW itu terjemahannya begini ya. Di situ ditanya, Rasulullah SAW mengatakan, tahu nggak engkau siapa orang yang pinter? Nah, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang yang pintar itu adalah orang yang orang yang sudah mempersiapkan amalnya akan mengalir secara terus-menerus tanpa berhenti, walaupun dia sudah meninggal dunia. Amalnya mengalir terus. Kita sudah meninggal, tapi ternyata kita menghasilkan secara terus-menerus pemasukan yang luar biasa. Jangankan di dunia, kalau misalnya kita di dunia ini, kita sudah berhenti kerja, kita dapat pensiun besar, senang kita kan? Sampai kita meninggal, masih ada nih. Apalagi nanti di akhirat, yang waktunya nggak ada batas. Kan begitu? Nah, salah satu amal yang mengalir itu adalah amalan orang-orang yang berbuat di muka bumi ini. Dengan tulus dan ikhlas tentunya adalah bagaimana dia bisa menciptakan, mendidik atau memberikan fasilitas kepada hamba-hamba Allah yang ingin menghafal Al-Quran. Dan itu kalau istilah dunianya MLM. Jadi ini mereka para penghafal Al-Quran ini nanti dia mengajarkan lagi kepada orang lain. Begitu dia mengajar ke orang lain itu mengajarkan lagi, Pak. Sampai bumi ini habis. Multi level ya, Pak. Multi level. Masya Allah, bayangkan, Pak, bagaimana pahala yang akan kita peroleh. Kita harus mencari pahala. Nggak boleh, kita jangan munafik. Ya kan? Kita harus mencari pahala keridhaan Allah. Nah, salah satu kan Rasulullah sudah menunjukkan. Karena begini, harta di dunia ini, Pak, itu hanya sementara. Ketika kita masih hidup, ya kita bisa pakai harta kita.
Tapi kalau kita sudah meninggal, harta kita yang sangat banyak itu belum tentu bisa kita kendalikan untuk apa. Harta itu. Nah kan gitu. Nah, kami di keluarga, saya sama istri, Masya Allah, ya ketika masih muda, sampai saat-saat sekarang, masih diberikan rezeki sama Allah. Masya Allah. Terus kita pikir tuh buat apa Iya, harta iya, kita yang akan menolong kita. Iya, iya, iya. Nah, anak-anak kita yakini mereka nanti juga akan bisa hidup sendiri. Gak usah juga dipikirin anak-anak menjadi orang kaya apa tuh, gak usah. Doakan. Mereka dapat. Gitu. Kalau kita memotivasi mereka juga kan, kita mencontohkan juga kan. Nanti mudah-mudahan setelah kita meninggal, Iya. anak-anak kita juga sudah mencontoh kita, anak kita, cucu kita, dia akan berbuat lagi seperti yang kita lakukan. Maka selama itu, insya Allah, pahala kita mengalir terus. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Luar biasa, luar biasa. Lalu cobalah, Pak, ya kita lihat ya fakta-fakta ya, Pak ya. Kita tidak mengatakan seseorang, tapi ini kita bisa melihat ya keadaan orang misalnya punya harta banyak, melimpah. Dia nggak sempat berpikir bagaimana harta itu dimanfaatkan. Sudah itu terbengkalai, Pak. Nggak tahu lagi siapa yang punya. Banyak rumah-rumah kosong yang nggak jelas siapa yang punya. Nggak tahu ada ahli warisnya apa enggak. Kalaupun ada ahli warisnya, itu sengketanya juga luar biasa. Ada yang bunuh-bunuhan, ada yang tidak kompak, ada yang tidak mau tegur-menegur. Karena hartanya nggak diurus, gitu. Waktu dia hidup. Nah terus bagaimana cara memanfaatkan harta itu? Ya, ya manfaatkannya dengan amalan-amalan yang memang bisa kita peroleh sampai kiamat. Masya Gitu, Pak. Iya. Nah, itulah bagian dari niat kami. Maaf ya, ini motivasi ya. Iya, betul. Pak. Ini bukan kita ria ya, Pak ya. Iya. Tapi kenapa Pak Bambang nanya? Jadi bagian dari motivasi kita, kenapa kita harus berbuat seperti itu. Nah, seperti pondok ini kan bukan saya sendiri, Pak. Sahabat-sahabat saya juga pada turun. Ayo kita bikin. Gitu. Jadi alhamdulillah ini juga melimpah juga buat mereka-mereka yang memberikan bantuan lah ya. Bahkan sampai sekarang juga ya, boleh dikatakan ya, kami kan di sini ini non profit ya. Bahkan tiap bulan itu saya terpaksa panggil teman-teman saya. Bro, bantu dong ini untuk pondok. Ada aja, Pak, yang bantu, Pak. Dan kita merasakan nih Pak Bambang ya, kita tidak pernah kekurangan. Ada aja rezeki diberikan oleh Allah SWT. Makanya Al-Quran in my heart itu betul-betul menjadi motivasi utama di pondok ini. Sehingga tadi Pak Bambang bisa menyaksikan, apalagi di antara mereka itu ada yang sudah dapat sanad. Itu tidak mudah. Ada 10 sanad kan, Pak. 3 orang tadi dapat sanad tapi berbeda. Ya kan? Masya Allah. Mudah-mudahan. Gitu. Nah, itu antara lain yang ingin kami sampaikan. Menjawab pertanyaan Pak Bambang. Sebetulnya banyak hal, Pak. Kalau kita bicara tentang masalah Al-Quran, banyak hal. Tapi mungkin sangat panjang sekali nanti. Betul. Gitu, Pak. Ya, memang terkait dengan mutu tadi, karena ada 4 ya, Pak. Mungkin secara singkat saja, ini kan terkait dengan mutu itu mengenai science in my mind. Science in my mind. Seperti apa, Pak? Ya, jadi begini Pak Bambang. Kita harus yakin pada diri kita dan yakin dengan moto ini, karena moto ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi memang kita kutip hikmahnya dari ayat-ayat Al-Quran. Orang kalau bisa menghafal Al-Quran, Pak, ya, maka orang itu bisa diuji dengan teknologi apapun di dunia ini, itu pasti orang pinter.
Masya Allah. Ya, Nggak mungkin orang bodoh, ya, 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 orang otaknya Iya. pendek, ya, 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 termasuk para tunanetra, ya, ya. ya. Itu kalau mereka hafal Al-Quran, coba Bapak Iya, bayangkan, iya. kok tunanetra bisa hafal Al-Quran Iya, Masya Allah. dengan huruf Braille Iya, yang mereka pelajari. Dan minggu yang lalu kita ada di sini kan, iya, iya. ada acara Iya. rihlah Iya. para tunanetra se-Indonesia. Masya Pada kumpul di sini. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi yang namanya otak itu Pak, ya mind kita ini, kalau hatinya sudah dipenuhi dengan Al-Quran, Iya. ya, maka hati ini akan naik ke atas Pak, Iya, ke pikiran. iya. Jadi pikiran itu menyaring atau menerima apa yang ada dalam hati. Iya. Pastilah orang kalau dalam apapun masalahnya, Iya. pikirannya ini itu setelah menerima dari hati, Pak. Iya. Hati kita bisa bicara, Iya. baru dianalisa oleh pikiran kita. Nah, karena dalam hatinya ini adalah Al-Quran, kalimat-kalimat yang maha suci dan maha mulia, dan seperti apa kita katakan tadi, Masya Allah, Iya. ya, dengan sendirinya dia adalah orang-orang cerdas. Iya. Kalau orang-orang cerdas itu, Pak, jangankan Al-Quran, Iya. ilmu pengetahuan yang lain pun dia akan cepat. Banyak dokter-dokter, Pak, Iya, iya. sekarang ini, dokter-dokter, tapi mereka adalah hafiz. Hmm. Karena mereka cerdas otaknya, Pak. Iya. Dan itu bisa dikatakan dilakukan survei ya, Iya. di perguruan-perguruan tinggi dimanapun. Maka para hafiz itu pasti nomor satu, Pak. Masya Allah. Iya. Jadi science in my mind itu maksudnya otaknya tuh cepat menerima menganalisis persoalan-persoalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, itu cepat sekali, Pak. Gitu. Nah, itu makanya kita mengaitkan ya, kalau orang hafal Al-Quran, Iya. pastilah dia orang pintar. Iya. Masya Ya. Karena dia pinter, apapun ilmu pengetahuan yang diberikan kepada mereka, insya Allah mereka paham. Asal mereka diberikan kesempatan juga oleh Iya. negara ini. Betul. Makanya saya ingin menghimbau negara ini, jangan hanya politik ansih, ribut aja dengan politik-politik, ya kan? Betul. Sekarang mari kita berpikir bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Iya. Ya. Cara mencerdaskan kehidupan bangsa itu antara lain adalah dengan mengajak orang bisa Iya. hafal Al-Quran. Ini pemerintah harus ada programnya. Jangan jauhi masyarakat dengan Al-Quran. Bagi mereka yang beragama Islam, fasilitasi, Iya. berikan kesempatan. Iya. Dan kita bersyukur sekarang alhamdulillah beberapa perguruan-perguruan tinggi di Republik ini sudah menerima murid-murid hafiz Al-Quran bisa diberikan sekolah kuliah secara gratis. Itu bagus. Programnya itu bagus. Iya, Artinya pimpinan perguruan tingginya itu adalah orang-orang yang juga ingin dekat dengan Al-Quran. Cuman karena beliau sudah uzur, sudah tua, nggak mungkin lagi. Kesempatan-kesempatan ini tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan juga kenikmatan, kemudahan ketika diazab di dalam kubur. Oleh karena itu saya ingin menghimbau seluruh perguruan tinggi di Republik ini, ya, apakah itu negeri, apakah itu swasta, bahkan juga mungkin perguruan-perguruan tinggi yang tidak berlatar belakang Islam, apalagi yang berlatar belakang Islam, mari kita buka pintu, ya, silakan, welcome, wahai para penghafal Al-Quran. Insya Allah negara ini bisa berubah, Amin. karena Al-Quran itu juga penyaring, penyaring untuk kehidupan kita. Kalau dia sebagai pejabat, ya insya Allah dia akan hati-hati, Pak. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram, harta yang akan dia makan. Ya, asal jangan dipolitisasi dia. Itu dia. Nah, kalau dipolitisasi itu udah susah. Orang baik itu bisa jadi jelek. Itu dia. Karena tukang fitnah juga ada di mana-mana.
asal tidak dipolitisasi, ya, insya Allah mereka akan berbuat di tengah-tengah bangsa ini. Oleh karena itu, sebagai bagian dari tindak lanjut mereka untuk bisa berperan di tengah-tengah bangsa ini, maka salah satu dari doktrin kami di pondok ini adalah mereka harus cinta bangsa. Cinta bangsa. Jadi nasionalisnya, ya nasionalisnya mereka itu harus cinta bangsa. Jadi semangat jiwanya cinta bangsa itu harus ada. Dia akan marah kalau bangsanya diganggu. Dia akan marah kalau ada ideologi akan merugikan bangsanya. Dia akan marah kalau bangsanya diintervensi. Nah, makanya motto yang lain dari kami itu adalah nasionalis in my spirit. Ya, jadi semangat. Jadi kalau kita misalnya di dalam bernegara, berbangsa ini, katakanlah di dalam kita melakukan pemilihan pemimpin kita, dimanapun, presiden, gubernur, bupati, wali kota, atau apapun lah, ya, atau apalah namanya, pemimpin-pemimpin yang dilakukan rekrutmennya melalui pemilihan. Dalam proses itu kita ikut, jangan kita absen, ya, jangan kita absen, ikut, karena ini adalah bagian dari cara kita membangun bangsa dan negara ini. Peran serta kita, satu suara kita adalah sangat penting, kan gitu Pak. Nah, oleh karena itu kita berprinsip, kita sampaikan kepada santri-santri kita, cinta bangsa ini diwajibkan, ya. Jadi ada pepatah, ya, habul watan minal iman, gitu. Jadi cinta kepada tanah air bagian dari keimanan. Gitu. Sehingga, ya mohon maaf, mungkin kami agak sedikit berbeda dengan sebagian kawan-kawan, ya. Kalau bicara tentang masalah pemerintahan, dan itu sudah terpilih, setuju atau tidak setuju kita sebelumnya, sudah, itu pemimpin kita. Ikuti, jangan melawan. Jangan diturunkan, jangan dimaki-maki, apalagi di jalanan. Kan mereka itu kan juga manusia biasa, punya hati, punya perasaan, punya pikiran, yang juga akan tersinggung. Akhirnya nanti mereka tidak bekerja dengan maksimal, ya kan? Jadi kita jaga, kita taati. Kalau ada hal-hal yang memang tidak sejalan dengan kita, bisa kita sampaikan dengan sebaik-baiknya melalui saluran. Ya, kita punya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kita boleh datang kok ke DPR RI untuk menyampaikan hal apa yang terasa sebagai kewajiban kita, sudah kita salurkan. Adapun apapun hasilnya, itu kewajiban kita udah lepas. Ya, kita punya DPRD di seluruh Indonesia. Ya kan ada berkaitan dengan gubernur, bupati, wali kota. Jangan diganggu mereka bekerja. Nah, kemudian, ya kalau misalnya ada aturan-aturan hukum, peraturan perundang-undangan yang kita anggap itu tidak benar dan itu merugikan rakyat, ya kita sampaikan, kita berikan masukan. Makanya setiap proses pembentukan perundang-undangan di negara kita ini itu ada proses sosialisasi atau proses untuk minta masukan-masukan kepada masyarakat. Jadi kita ikuti, gitu. Yang penting kewajiban kita sudah menyampaikan, hasilnya sudah serahkan, ya. Hasilnya kita terima dengan penuh ketakwaan. Baik, gitu, Pak. Baik. Terima kasih untuk seksi ini. Mungkin kita beralih ke isu yang lain. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Allah